Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henderina C. Tubulau, Sarjana Ekonomi, Kepala Sekolah SMP Kristen 3 Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktek baik tentang perencanaan berbasis data pada SMP Kristen 3 Soe dengan judul Rapor Pendidikan sebagai Sumber Perencanaan Berbasis Data di SMP Kristen 3 Soe. Setiap tahun, sekolah selalu melakukan perencanaan program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun tersebut. Perencanaan yang bermakna adalah perencanaan yang sesuai dengan keadaan satuan pendidikan. Perencanaan berbasis data hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Sumber utama perencanaan berbasis data adalah rapor pendidikan. Rapor pendidikan adalah alat yang membantu sekolah dalam memahami gambaran, capaian mutu, dan kualitas layanan di satuan pendidikan. Rapor pendidikan hadir untuk menjawab permasalahan terkini dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang berpihak pada kebutuhan peserta didik. Di tahun sebelum perubahan rapor mutu menjadi rapor pendidikan, saya mengambil kesimpulan bahwa perencanaan di SMP Kristen 3 itu masih meraba-raba. Tetapi setelah ada rapor pendidikan, kami diwajibkan menganalisis rapor pendidikan untuk membuat perencanaan sesuai dengan hasil asesmen nasional di tahun sebelumnya. Bagi kepala sekolah, hal ini merupakan hal baru, dan setiap kepala sekolah, hal baru harus dikuasai. Karena itu saya berusaha mencari tahu bagaimana cara menganalisis rapor pendidikan. Dan saya juga bersyukur bahwa di dalam wadah MKKS SMP Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu kami selalu berkumpul dan berbagi praktik baik, dan salah satunya adalah bagaimana menganalisis rapor pendidikan untuk perencanaan berbasis data. Di tahun 2024, saya merasa bahwa perencanaan program yang ada pada SMP Kristen 3 Soe semakin baik karena kami berpatokan pada rapor pendidikan tahun 2023. Dan penyusunan program-program itu adalah program-program yang berpihak pada murid. Rapor Pendidikan SMP Kristen 3 Soe tahun 2023 tercatat bahwa kemampuan literasi capaiannya sedang, kemampuan numerasi capaiannya kurang, dan ini terlihat merah pada semua kompetensi pada numerasi, seperti kompetensi pada domain bilangan, aljabar, geometri, data dan ketidakpastian, kompetensi mengetahui, menerapkan, dan menalar. Untuk indeks karakter baik, tetapi ada turun pada kebinekaan global. Pada refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, merah pada penerapan praktik inovatif. Pada kepemimpinan instruksional baik, tetapi ada turun pada visi misi sekolah. Begitu juga pada iklim keamanan sekolah baik, cenderung naik semua, tetapi ada penurunan pada kesejahteraan psikologis guru. Pengalaman pengetahuan kekerasan seksual siswa, pengalaman siswa terkait rokok, minuman keras, dan narkoba. Pada iklim inklusivitas capaiannya baik, tetapi turun pada layanan disabilitas. Berdasarkan data rapor pendidikan tahun 2023, maka ini merupakan tantangan terbesar bagi pihak sekolah, terutama kepala sekolah, untuk bagaimana melihat masalah ini dan menyusun program-program yang bisa meningkatkan hasil capaian rapor pendidikan di tahun berikutnya. Tantangan lain dalam merumuskan program yang sesuai dengan prioritas rekomendasi membutuhkan waktu dan analisis yang baik, karena kebanyakan guru nyaman dengan program yang biasa-biasa saja, tetapi saat dituntut membuat program prioritas, maka dibutuhkan waktu yang ekstra untuk menyusun program-program tersebut. Apalagi pesimis sehingga lebih banyak melihat kekurangan dari program-program tersebut, bahkan takut dana tidak cukup dan fasilitas tidak ada. Kendala lain adalah untuk menyusun program-program yang berpihak pada murid, maka sekolah dalam hal ini guru-guru harus memahami apa itu program yang berdampak pada murid. Sehingga seringkali program-program
Sekolah dirancang dengan peserta didik sebagai objek. Semua program sekolah dirancang dan dilaksanakan dari sudut pandang peserta didik. Berdasarkan situasi dan tantangan yang telah saya paparkan, maka aksi nyata yang saya lakukan adalah untuk memberi pemahaman kepada saya dan teman-teman dalam membuat perencanaan berbasis data melalui rapor pendidikan tahun 2023. Maka salah satu program yang saya lakukan adalah mengundang narasumber untuk memberi pendampingan dalam membedah rapor pendidikan 2023. Narasumber yang diundang adalah Koordinator Pengawas Kabupaten Timur Tengah Selatan. Praktik baik yang berikut adalah saya melakukan pendampingan program prioritas sesuai dengan rapor pendidikan, di mana dalam kegiatan tersebut kembali ditayangkan hasil rapor pendidikan 2023. Setelah itu dilakukan pembagian kelompok untuk penyusunan program sesuai dengan prioritas rekomendasi pada rapor pendidikan. Dan setelah itu ada presentasi program, dan setelah usul saran maka ditetapkan sebagai program SMP Kristen 3 SOE tahun 2024 yang akan dituangkan ke Arkas tahun 2024. Praktik baik yang berikut adalah kami berkolaborasi dalam rapat MKKS SMP MTS Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan agenda analisis rapor pendidikan tahun 2023 dan penyusunan Arkas tahun 2024. Dan saat itu kami kembali didampingi untuk penyusunan Arkas tahun 2024 dengan melihat hasil prioritas rekomendasi dan seluruh rekomendasi serta lembar kerja Arkas yang telah disusun. Setelah itu diprint, ditandatangani, dan dipakai sebagai persyaratan pencairan dana BOS tahap 1 tahun 2024. Selain berbagi dengan teman-teman di Satuan Pendidikan SMP Kristen 3 SOE, saya juga berbagi praktik baik dengan teman-teman di SMP Kristen 1 Molo Selatan tentang bagaimana menyusun program sesuai dengan indikator prioritas pada rapor pendidikan. Dari praktik baik yang dilakukan, saya berefleksi bahwa perencanaan berbasis data sangat penting bagi satuan pendidikan untuk menyusun program yang berdampak pada murid. Selain itu, perlu duduk bersama antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk bisa melakukan identifikasi, refleksi, dan benahi untuk merancang program-program yang berpihak pada murid. Hal ini juga mengajarkan pihak sekolah untuk bisa mengembangkan program-program yang realistis, yang berangkat dari hal nyata, dari apa yang sudah dipunya. Setiap program yang dibuat tidak perlu takut gagal apabila setiap kita berpikir berbasis aset atau kekuatan. Semua yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena pemahaman kami yang kurang tentang program yang berpihak pada murid, sehingga program-program yang disusun belum sepenuhnya berdampak langsung pada murid. Program-program yang disusun juga belum memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, yang seharusnya menjadi prioritas karena dalam benak kami, apa yang kami lakukan itu sudah yang terbaik dan pastinya hasilnya tidak akan mengecewakan. Demikian video praktik baik ini saya buat. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia.